Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pekan yang lalu kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat. Nah, di sini kita akan belajar pada tekanan suatu zat cair. Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana tekanan pada zat cair itu, nah di sini kita belajar ilustrasi berikut ini. Pernahkah kalian itu menyelam pada suatu laut? Atau mungkin pernah lihat orang yang menyelam? Nah, mengapa seorang penyelam itu menggunakan oksigen dan set alat penyelam ketika menyelam? Alasannya apa? Ada yang tahu? Nah, di sini itu terjadi tekanan hidrostatik, yaitu tekanan yang terjadi pada suatu zat cair. Jadi, kenapa penyelam itu memakai oksigen dan alat-alat penyelam? Karena semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya, sehingga makin besar tekanan hidrostatiknya yang dialaminya. Nah, jadi mereka perlu alat pelampung dan oksigen karena tekanan airnya itu semakin besar ketika berada di dasar air atau di dasar lautan. Nah, di sini contoh dari terapan tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair. Nah, itu ada juga pada bentuk bangunan pada bendungan air. Nah, bendungan air itu dalam bahasa kita itu disebut waduk. Nah, di waduk itu selalu lebih lebar bagian bawahnya, iya kan? Coba kalian amati pada waduk lalung. Nah, bagian bawahnya itu lebih lebar. Hal ini digunakan untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah karena tekanan air tadi semakin ke bawah itu semakin besar. Nah, selain penyelam itu butuh oksigen dan alat penyelam. Nah, penyelam tradisional maksudnya penyelam yang tanpa alat itu pendengarannya sering terganggu karena tekanan air itu yang semakin besar. Jadi semakin dalam air itu tekanannya semakin besar kalau kita melihat ilustrasi pada penyelam tadi dan pada waduk tadi. Ya. Untuk yang pertama kali tekanan pada zat cair, nah di sini nanti ada 4 tekanan ya. Kita bahas 2 dulu, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan pada hukum Archimedes. Nah, yang pertama tekanan hidrostatis yaitu tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak, yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida. Nah, fluida itu contoh dari zat cair ya, penyebutan lain dari zat cair. Diulangi lagi, tekanan hidrostatis yaitu tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak. Jadi airnya itu tidak bergerak, yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Jadi besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Nah, ketika dirumuskan, jadi kemarin kita udah belajar hukum rumus tekanan, yaitu P besar sama dengan F itu adalah gaya per A besar. Nah, sini A besar ya, A besar itu adalah luas penampang. Nah, F di sini dimaksudkan berat fluida. Nah, berat fluida itu dirumuskan, ini bukan P ya, bedakan. P itu bentuknya seperti ini, kalau ini dibaca rho. Rho itu adalah massa jenis suatu zat dikalikan A itu adalah luasnya, H itu tingginya, G itu adalah gravitasinya. Karena di sini A-nya sama maka dicoret sehingga didapatkan rumus bahwasanya tekanan hidrostatis itu rumusnya P sama dengan rho kali G kali H. Nah, di sini H-nya itu adalah tingginya yang sebelah sini. Dari titik ke atas. Terus kemudian ini A-nya itu adalah luas penampangnya. Terus W itu adalah beratnya. Nah, kemudian di tekanan hidrostatis itu sendiri juga ada tekanan mutlak.
Pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Nah, atmosfer itu apa? Atmosfer itu adalah suatu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Jadi yang berada di atas sana, di atas bumi sana itu ada lapisan atmosfer. Nah, di sini pada permukaan laut itu tekanan atmosfernya itu sekitar 10⁵ Pascal. Tekanan pada permukaan zat cair itu adalah PO, sehingga tekanan mutlak atau tekanan total yang dialami titik pada kedalaman H adalah PO ditambah Rho kali G kali H. Itu tekanan totalnya ya, atau tekanan mutlaknya. Nah, keterangannya di sini. P itu adalah tekanan total atau tekanan mutlak, yang satuannya itu adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Terus kemudian pH itu tekanan hidrostatisnya, yaitu yang ini P-nya ini. Itu satuannya juga Pascal atau Newton per meter persegi. Terus kemudian PO itu tekanan atmosfernya, itu 1 atm atau 10⁵ Pascal. Rho ini bukan P ya, tapi Rho itu merupakan massa jenis air, itu satuannya kilogram per meter kubik. H itu kedalamannya. Terus kemudian G itu percepatan gravitasi buminya. Nah, di sini beberapa massa jenis zat cair. Jadi beda-beda ya. Air itu 1000 kg per meter kubik, minyak goreng itu sebesar 800 kg per meter kubik, alkohol sebesar segini, air laut, raksa, spiritus, minyak tanah, bensin. Nah, ini zat cair semua ya. Biasanya kita sering pada soal itu menemukannya pada air, minyak goreng, alkohol kayak gitu. Itu bisa dihafalkan 1000 sama 800. Kemudian setelah kita membahas tekanan hidrostatis, nah di sini ada suatu ilustrasi. Gambar apa ini? Gambar ikan. Nah, kenapa ikan itu dapat mengambang dan kemudian tenggelam? Nah, itu dikarenakan ada daya apung ikan. Nah, ikan di sini itu memiliki kantong di dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuh itu ada kantongnya. Terus kemudian jika ingin mengapung, nah kantongnya itu diisi udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Nah, kemudian sirip ikan itu kan biasanya ikan berenang dengan silipnya. Nah, silipnya itu berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya. Dia mau mengarahkan ke samping, ke depan, ke belakang. Nah, itu dengan silipnya. Tapi kalau untuk dia itu bisa tenggelam atau mengapung, nah di sini karena ada kantong dalam tubuhnya. Nah, di sini itu penerapan hukum Archimedes. Nah, tadi yang pertama hidrostatis itu pada orang menyelam, terus kemudian pada waduk atau apa tadi? Bendungan air ya. Terus ini pada Archimedes, itu contohnya pada ikan. Nah, di sini hukum Archimedes itu merupakan gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Sehingga dirumuskan FA gaya apung sama dengan WU berat di udara dikurangi WA berat di air. Nah, di sini hukum Archimedes, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada suatu benda, ini beratnya segini. Oh, bukan, ini bukan beratnya ya, tapi ini merupakan alat ukur itu gayanya. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas. Nah, gaya tekan atas itu disebut Archimedes. Nah, besarnya gaya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau tumpah. Jadi di sini ada benda, kemudian ditaruh di bawahnya. Nah, ini air yang tumpah itu merupakan besarnya gaya yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, besarnya gaya ke atas ini itu tergantung pada volume benda yang tercelup. Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar gaya ke atasnya.
Sehingga dirumuskan FA atau gaya Archimedes sama dengan V itu adalah volume benda tercelup satuannya meter kubik, dikalikan rho cairan itu adalah massa jenisnya, G itu adalah percepatan gravitasinya. Jadi kalau untuk mengingat-ingat hidrostatis itu pakai H, rho, G, H. Tapi kalau Archimedes hanya diganti V itu adalah volume. Jadi rumusnya Archimedes itu FA sama dengan rho kali G kali V, V-nya V besar. Nah, di sini ada ilustrasi bahwasanya benda mengapung itu gaya Archimedes sama dengan berat bendanya. Namun rho benda itu kurang dari rho air, massa jenis benda kurang dari air sehingga dia bisa mengapung. Terus kemudian untuk benda yang melayang, nah ini benda melayang ya, berarti yang di tengah-tengah itu adalah melayang. Nah di situ gaya Archimedes sama dengan berat suatu benda. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air sehingga airnya itu bendanya itu melayang di tengah-tengah. Sedangkan untuk benda yang tenggelam itu berarti di dasar ya. Dia gaya Archimedesnya itu kurang dari berat benda. Jadi dia cenderung tenggelam. Nah, massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cairnya, makanya dia tenggelam. Nah, penerapannya itu hukum Archimedes pada jembatan Poton, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Sebuah tangki berisi alkohol yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik setinggi 1 meter. Tentukan besar tekanan hidrostatis pada dasar tangki. Titik yang terletak 60 cm dari permukaan, titik yang terletak 80 cm dari dasar tangki. Nah, kita hitung ya di sini ya. Tadi diketahui bahwasanya rho massa jenisnya itu adalah 800 kg per meter kubik. Kemudian hanya 1 meter. Kemudian G itu dihafalkan sendiri ya. G itu merupakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Terus kemudian pertanyaan yang pertama itu tadi dasar tangki. Dasar. Terus kemudian yang kedua 60 cm dari permukaan. Jadi kalau digambar 60 cm dari permukaan, nah ini kesininya 60 cm. Jadi ini titiknya di sini. Terus yang C 80 cm dari dasar tangki. Nah dasar tangki berarti ngitungnya dari bawah. Kalau tadi dari permukaan berarti dari atas, kalau ini dari bawah berarti segini itu 80 cm. Nah, kita hitung yang pertama. Yang pertama, tadi dari dasar gampang. Tinggal P sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya tadi adalah 800, G-nya 10, H-nya berapa? 1 meter. 800 kali 10 kali 1. 800 kali 10 tinggal nambahin 0. Kali 1, setiap bilangan dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Satuannya adalah Newton per meter per segi. Terus kemudian yang B tadi itu dari permukaan. Jadi ngitungnya dari permukaan sini itu tadi 60. Nah, berarti tingginya berapa? Tingginya itu adalah P sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya tadi adalah 800, G-nya adalah 10. Nah, hanya dari ini berarti 1 dikurangi ini 60 cm dijadikan meter. Cm ke meter dibagi berapa? Cm
desimeter meter, berarti dibagi 2 tinggal 0,6. Jadi 1 kurangi 0,6 sama dengan 8.000 dikali 1 kurangi 0,6 0,4 sama dengan 800. 8 kali 4 adalah 32, nolnya 3. Nah di sini 0,4 itu komanya 1, jadi mundur ke sini. Jadi hasilnya 3.200 Newton per meter persegi. Untuk yang C silahkan kalian kerjakan sendiri. Yang C sama yang nomor 5. Sebuah bejana diisi dengan zat cair yang berat jenisnya 8.000 Newton per meter kubik setinggi 0,515 meter. Berapa tekanan hidrostatis pada dasar bejana tersebut? Nah itu dihitung sendiri yang C sama nomor 5. Nah ini contoh dari penerapan hukum Archimedes. Volume sebuah kubus itu 1000 cm kubik. Kubus tercelup dalam air 3/4 bagian. Massa jenis air tersebut sebesar 1 gram per cm kubik. Hitunglah besar gaya Archimedes yang terjadi. Nah, di sini langkah pertama, volumenya dijadikan dulu satuan meter kubik. Tadi volumenya berapa? 1000 cm kubik. Cm kubik kita jadikan meter, jadi dibagi berapa? Sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik, berarti dibagi 1 juta. Nah ini kalau pindah ke atas itu jadi 10⁻³ itu ya. Terus kemudian volumenya tercelup 3/4 bagian. Nah, jadi ini hanya tercelup 3/4 bagian. Terus kemudian massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Nah, gram ini jadikan kilogram dulu, berarti 1 dibagi 1000 terus dibagi lagi 1/1 juta. Nah, ini cara mengubahnya. 1/1000 dibagi 1/1 juta itu bisa ditulis seperti ini. 1000 dibagi 1/1 juta. Nih ya, kalau pembagian berarti yang ini dibalik. Jadi 1/1000 dikali 1 juta. Angka nolnya bisa dihapus, tinggal 1000. Jadi rho-nya jadi 1000 per kilogram per meter kubik. Hitunglah gaya Archimedesnya. Gaya Archimedesnya FA sama dengan rho kali G kali V. Tadi rho-nya 1000, G itu harus hafal 10, V-nya tadi cuma 3/4, volumenya tadi adalah 1/1000 atau 10⁻³. Coret, dicoret, tinggal 30 bagi 4 yaitu 7,5. Satuannya adalah Newton. Nah, ini gaya Archimedes satuannya Newton ya, bukan Newton per meter persegi. Kita cocokkan, sudah betul satuannya, ya 7,5 Newton. Nah, tugas kalian yang ini. Sebuah bola pecel ditimbang di udara, beratnya 50 Newton. Ketika bola tersebut ditimbang dalam air, beratnya menjadi 45 Newton. Berapa gaya angkat ke atas yang terima benda tersebut dan berapa pula volumenya? Nah, ini nanti ngitung dulu
Karena ini sudah Newton sama Newton, berarti selisihnya yaitu ketemu dulu gaya Archimedesnya. Tadi gaya Archimedes rumusnya adalah Rho GV. Nah, baru ketemu V-nya. Ini gampang ya, insyaallah ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.